Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Ketemu lagi sama kakak di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kelas 3, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Sebelum memulai materi kali ini, kakak punya ice breaking nih buat kalian, biar kalian belajarnya lebih semangat lagi. Dimohon untuk mengikuti gerakannya ya. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Gimana nih teman-teman, ice breakingnya seru kan? Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kali ini. Disimak baik-baik ya materinya. Nah, teman-teman, sebelum kita ke materi, kakak mau nanya nih kepada teman-teman, mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah? Apakah kalian ingat saat bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau sudah bisa membaca buku? Tentu tidak kan? Nah, teman-teman, perubahan tinggi badan dan berat badan, kemampuan berjalan dan membaca itu semua dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Bahasan pertama yaitu pertumbuhan. Teman-teman, di sini ada yang tahu nggak pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan atau kebiasaan berolahraga serta gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Berikut macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama ada makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, jagung, roti, dan ubi. Nah, makanan sehat yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Protein dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama protein hewani. Protein hewani adalah protein berasal dari hewan seperti ikan, daging, telur, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan seperti tahu, tempe, dan lain-lain. Nah, makanan sehat yang ketiga adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya kangkung, bayam, wortel, dan lain-lain. Makanan sehat yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya seperti buah apel, anggur, jeruk, pisang, mangga, dan lain-lain. Nah, yang kelima ada susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Bahasan selanjutnya adalah perkembangan. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak perkembangan itu apa? Perkembangan adalah perubahan kecakapan,
kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan pada manusia. Pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Saat kita bayi, kita tidak mampu membuat susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Seperti contoh pada buku, seorang anak bernama Edo. Pada saat Edo masih kecil, Edo kesulitan memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo bisa memegang botol minum yang lebih besar dari botol susu. Pada saat masih kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Akan tetapi, pada saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Selanjutnya, kita ke fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dimulai dari fase bayi pada rentan usia 0 sampai 2 tahun. Lalu, kanak-kanak pada rentan usia 2 sampai 5 tahun. Kemudian, anak-anak pada rentan usia 6 sampai 10 tahun. Kemudian, pada remaja, untuk perempuan rentan usia 11 sampai 18 tahun. Dan untuk laki-laki rentan usia 11 sampai 20 tahun. Selanjutnya, dewasa rentan usia 20 sampai 40 tahun. Dan kemudian lansia rentan usia 50 tahun ke atas. Nah, teman-teman, semoga materi yang kakak terangkan tadi bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Sekarang bisa kakak simpulkan untuk pertemuan kali ini, pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia pasti berbeda-beda, tergantung makanan yang kita makan, kebiasaan berolahraga, ataupun bisa dari faktor genetik, atau bisa disebut juga dengan turunan dari orang tua. Nah, walaupun berbeda-beda, kita harus bisa saling menghargai karena semua itu merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib kita syukuri. Sekian pembelajaran kali ini, semoga ilmu yang kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.